away from the goddamn car! God damn it! Step away from the car. Okay, Shit. okay. Well, you push your button, huh? The cavalry comes. From a deal is a deal! We shook hands! God damn it! Salam satu hobi rebahan. Film Bian The Rich tahun 2014 mengisahkan tentang pengusaha kaya raya yang berburu di Gunung Mojave. Dia ditemani dengan pemandu lokal, namun sialnya si pemburu justru menembak warga lokal hingga pindah alam. Dari kejadian itu, semuanya menjadi kacau. Yuk, gas kita tonton sama-sama. Awal film memperlihatkan seorang laki-laki yang hobinya adu jigong bersama pacarnya bernama Ben. Tempat tinggalnya di padang gurun. Ben ditemani oleh pacarnya, kita sebut saja namanya Siti. Namun hari ini, Siti harus pergi ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Daripada tinggal sama Ben, karena setiap hari digenjot Ben. Untuk menjaga diri, Ben memberikan sebuah senjata kepada pacarnya sebagai bentuk perlindungan diri dari kerasnya kehidupan di kota. Bahkan, Ben juga menyuruh Siti untuk selalu membawa senjata itu, meskipun hanya sekedar beli jajan di warung sebelah. Dengan berat hati, Siti pun berangkat ke kota. Sementara Ben kembali menjalani aktivitasnya sendiri. Ben bekerja sebagai seorang pemandu bagi para pemburu di kawasan gurun tersebut. Jadi, Ben tidak benar-benar menganggur. Suatu hari, salah satu rekan Ben memberi kabar bahwa ada seorang pengusaha kaya raya yang ingin berburu dan membutuhkan jasanya. Pria itu bernama Madek, dan ia siap membayar $1.000 per hari. Ya, sekitar 16 juta per hari. Ben langsung menyetujuinya. Di sini, Ben mengaku belum pernah dibayar sebanyak itu dalam waktu 1 hari. Apalagi, Madek juga sudah menyiapkan mobil mewah Mercedes-Benz sebagai kendaraan berburu. Tanpa banyak cincong, Ben dan Madek berangkat ke padang pasir, lokasi terbaik bagi para orang kaya yang gabut untuk berburu. Di perjalanan, Ben mengenalkan pacarnya yang saat ini sedang kuliah di kota. Setibanya di lokasi, mereka membuat api unggun dan masak mie rebus. Namun saat tidur, Ben bermimpi sedang hoho-hihe dengan pacarnya. Tak lama, Ben terbangun karena Madek yang super semangat langsung bangun lebih dulu untuk menawarkan secangkir kopi kepada Ben. Setelah itu, mereka berangkat menuju Bukit Bebatuan. Target mereka kali ini adalah seekor domba gurun, hewan langka yang gak bisa ditemukan di sembarangan tempat. Namun selama perjalanan, Ben dibuat kesal oleh tingkah Madek yang asal menembak sembarangan. Dari situ Ben sadar kalau Madek sebenarnya pemburu yang gak tahu aturan dan toto kromo. Lalu Ben meminta menunjukkan lisensi berburu Madek. Namun ia malah menyodorkan segepok uang pada Ben untuk tutup mulut. Enak ya kalau jadi orang kaya, apapun beres kalau pakai uang. Uang sebanyak itu ditambah bayaran harian jelas bikin Ben gak bisa menolak. Ia pun memutuskan untuk tetap mendampingi Madek. Awalnya lancar, sampai akhirnya Madek menembak tanpa aba-aba, tanpa memastikan apa yang mereka bidik sebelumnya. Dengan bangganya, Madek mengira baru saja menembak seekor domba gurun. Padahal yang ia tembak adalah seorang pria tua bernama Charlie. Seorang pengembara lokal juga teman dekat Ben. Tentu saja Ben langsung shock, bukan main. Madek pun panik. Di situ Ben berencana membawa Charlie ke kota untuk mendapatkan pertolongan. Lalu Ben pergi untuk mengambil mobil Madek.
Namun Madek menembak Charlie lagi menggunakan senapan milik Ben untuk memastikan dia tewas. Rencana Madek saat ini menjebak Ben agar Charlie tidak dibawa ke kota. Karena jika Charlie dibawa ke kota, maka Ben juga yang akan diinterogasi. Di sini Madek membuat kesepakatan merahasiakan semuanya dan sebagai imbalan Madek akan memberi biaya siswa kuliah sampai lulus dan memberi uang $300.000 setiap bulan. Wih, banyak kali ya. Awalnya Ben ragu dan sampai akhirnya menyetujui tawaran itu dengan berat hati. Lalu mereka menguburkan jasad Charlie seadanya, hanya ditutupi dengan batu. Lalu mereka kembali berburu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Diam-diam, Ben masih merasa bersalah dan berusaha menghubungi panggilan darurat. Sayangnya, aksi diketahui oleh Madek dan langsung menodongkan senjatanya. Madek merasa dia dikhianati Ben. Karena mengkhianati kesepakatan awal, Madek melucuti semua pakaian Ben lalu menyuruhnya berjalan sejauh mungkin. Secara logika, Ben pasti akan mati karena dehidrasi. Tapi ternyata ia masih berusaha bertahan. Ia berjalan mengikuti tiang listrik demi tiang listrik. Madek yang tak bisa lagi melihat Ben menggunakan teropong langsung tancap gas mengejar Ben dengan mobilnya. Untungnya Ben berhasil menemukan sebuah lubang galian tersembunyi yang mengarah ke rumah Charlie. Dengan susah payah Ben berjalan merangkak. Di situ Ben menemukan peta tempat barang-barang Charlie dikubur. Singkat cerita, tak lama Madek berhasil menyusulnya. Di situ dia menemukan dinamit, lalu melemparkan ke arah Ben. Dan dia pergi membawa sekarung dinamit. Untungnya Ben selamat walafiat. Di tengah gurun, dengan segala usaha, Ben berjalan menjauh dan mencari barang-barang milik Charlie menggunakan peta yang dia temukan. Tak lama, Ben menemukan kotak milik Charlie yang isinya ketapel dengan peluru, kelereng, serta air minum. Tapi belum sempat minum, jerigennya malah ditembak Madek. Tak lama, Ben tergeletak karena ia kehabisan tenaga. Madek menembak Ben beberapa kali untuk memastikan ia mati. Setelah yakin kalau Ben sudah mati, lalu Madek pergi meninggalkannya. Rupanya ia hanya pingsan. Ingatan Ben mengingat saat-saat dirinya berendam dengan pacarnya di dalam goa di tebing sekitar situ. Saat Madek asik teleponan, dia meneropong Ben yang ternyata dia sudah pergi jauh. Dengan susah payah, Ben berhasil naik tebing dan masuk ke dalam gua yang dulu pernah ia datangi dan berendam di situ bersama pacarnya. Ternyata di dalam situ airnya sudah habis. Untung saja malam harinya ada air sedikit yang keluar untuk Ben minum. Sementara di luar, Madek dengan sabar menunggu Ben keluar. Karena sudah sumpek, Madek melempari Ben menggunakan dinamit, hingga dinamitnya habis. Lalu Madek menggunakan senapannya untuk menghabisi Ben yang bersembunyi di balik batu. Tanpa sadar, amunisinya telah habis. Lalu Ben mengeker kepala Madek menggunakan ketapel. Dan inilah yang terjadi. Dengan badan yang terikat, Madek masih sempat menyogok Ben. Namun Ben cuek dan tak menghiraukannya. Ben menyerahkan semua bukti, termasuk pengakuan Madek yang sempat menyuapnya.
Hasilnya, Madek dan Ben dijatuhi hukuman penjara. Tak lama setelahnya, Ben dibebaskan karena ia tak bersalah. Madek yang merupakan orang kaya dan punya pengaruh, dia berhasil keluar penjara dengan menaiki helikopter. Beberapa hari kemudian, Ben menemui Siti di kota. Malam hari saat mereka tertidur, siapa sangka Madek ternyata menyusul ke rumah Ben. Madek menodongkan senjata ke arah mereka berdua. Untungnya, Siti yang selalu membawa senjata langsung menembak Madek 3 kali hingga ia lock out di tempat. Film pun berakhir. Pesan moralnya,